Boleh, boleh. Silakan. Bentar. Baik. Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Dr. Ahmad Farij, DRMM. Beliau merupakan rektor dari Universitas Malahayati. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal menarik yang ada di Universitas Malahayati, termasuk juga pelaksanaan perkuliahan di mana masa pandemi saat ini sudah mulai mereda. Tapi sebelumnya, Pak, bisa dijelaskan dulu terkait dengan sejarah singkat dari Universitas Malahayati. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Malahayati itu berdiri tepatnya pada tanggal 27 Agustus tahun 1994. Dan pada awal pendiriannya memang hanya terdapat 3 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi. Dan perkembangan selanjutnya sampai dengan saat ini, kita di Universitas Malahayati sudah ada 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ilmu Hukum, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Tetapi program studinya dari awal berdiri hanya 4 program studi, sekarang sudah menjadi 20 program studi. Di mana rincian dari 20 program studi itu, 2 program studi adalah 2 program studi pasca sarjana, ada kesehatan masyarakat dan akuntansi. Kemudian ada 3 program studi profesi, yaitu profesi dokter, profesi nurse, dan profesi bidan. Kemudian ada 2 program studi vokasi D3, yaitu analisis farmasi dan makanan, serta kebidanan juga ada yang D3. Nah, sisanya ada 14 program studi yang S1. Nah, inilah perkembangan saat ini, dan alhamdulillah kami sudah bisa berpartisipasi dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia ini. Sampai dengan sekarang kelulusan kita sudah sekitar 10 ribuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena memang Universitas Malahayati mahasiswanya berasal dari data terakhir untuk yang tahun ini 26 provinsi. Biasanya kita berasal dari 24 sampai 26 provinsi, dan untuk tahun anggaran 2022 ini kita berasal dari 26 provinsi se-Indonesia. Jadi rata-rata setelah lulus mereka juga banyak yang kembali ke daerah asalnya. Yang tadinya awal kita memiliki kampus yang sangat kecil, berkembang pesat, sekarang kami sudah berdiri di atas lahan sendiri, tepatnya di Jalan Pramuka, dengan areal seluas 84 hektar, dan kami memiliki fasilitas kampus, fasilitas asrama, dan fasilitas penunjang lainnya, baik penunjang olahraga maupun penunjang akademik, dan 1 rumah sakit. Kita juga sudah memiliki 1 buah rumah sakit untuk lahan praktik, yaitu Rumah Sakit Bintang Amin. Nah, inilah sekilas perkembangan daripada Universitas Malahayati dari awal berdiri sampai dengan sekarang yang kurang lebih sudah berusia 28 tahun kita berdiri. Sudah cukup lama ya Pak ya, dan Ya, perkembangannya cukup pesat sekali ini, bahkan sampai memiliki rumah sakit gitu ya Pak, dan fakultas maupun prodinya juga beragam gitu, dan bisa menjadi pilihan calon mahasiswa baru. Nah Pak, bisa disebutkan juga terkait dengan keunggulan dari Universitas Malahayati ini Pak? keunggulan dari Universitas Malahayati tentunya yang pertama adalah karena visi misi kita memang adalah unggul berwawasan internasional dan berlandaskan etika religius. Jadi mahasiswa reguler yang kuliah di Universitas Malahayati itu kita wajibkan dan memang sudah kita sediakan fasilitas asrama. Jadi kita program pertama adalah kita menerapkan boarding system dalam rangka pendidikan. Maka dengan asrama ini proses pembelajaran akademik dan non akademik tidak hanya dilaksanakan pada jam kerja saja, bisa saja dilaksanakan di luar jam kerja. Suatu contoh misalnya untuk pendalaman pendidikan agama, maka bisa juga dilakukan di luar jam kerja. Di luar jam kuliah maksud saya, bukan jam kerja, di luar jam kuliah. Jadi bisa malam hari karena mereka mahasiswa di asrama. Kemudian juga ada kewajiban karena kita memang berwawasan internasional, maka setiap mahasiswa juga harus mencapai kompetensi bahasa Inggris
dengan kecakapan tertentu. Nah, tentunya untuk menunjang itu mereka juga mendapatkan pendidikan yang lama juga selama 6 semester, dan itu juga diberikan di luar waktu-waktu akademik yang tersedia. Kemudian yang kedua, keunggulan kedua karena kita banyak melakukan kerjasama dan kita juga memiliki fasilitas pelayanan sendiri, pelayanan khususnya untuk yang pendidikan kesehatan, maka masuk kita sudah banyak kerjasama sehingga pada saat lulus baru mereka mudah mendapatkan tempat, sehingga masa tunggu kita rata-rata kalau untuk pendidikan kesehatan di bawah 6 bulan. Demikian juga untuk pendidikan non kesehatan seperti teknik, hukum, dan ekonomi. Sekarang kita sudah banyak menjalin kerjasama dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, dan sudah terbukti mereka setelah lulus pun karena mereka magang ke tempat-tempat kerja juga masa tunggunya lebih cepat, di bawah 6 bulan semua juga rata-rata. Nah, jadi karena kita menjalin kerjasama yang sangat kuat dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama untuk dalam negeri, untuk menampung mereka. Dan yang ketiga, kita selalu memberikan sertifikat pendamping ijazah pada lulusan. Artinya, pada lulusan Universitas Malahiyati juga memiliki keterampilan atau kompetensi lain selain kompetensi utama dari program studinya. Nah, itu ada yang tergantung, mereka ada yang menginginkan keterampilan misalnya di bidang komputer, di bidang keahlian lain, di bidang riset, pengujian dan sebagainya kita berikan, karena kita memang punya Malahiyati Career Center yang memberikan kompetensi-kompetensi pada mahasiswa sehingga nanti akan menjadi lulusan, menjadi sertifikat tambahan, menjadi sertifikat pendamping ijazah pada saat nanti mahasiswa tersebut lulus. Nah, inilah beberapa keunggulan-keunggulan yang kita harapkan bisa menjadi tujuan daripada masyarakat. Cukup banyak juga ya Prof keunggulannya dan mungkin bisa menarik calon mahasiswa yang nantinya akan berkuliah. Prof, terkait dengan sistem boarding tadi kan ya disebutkan bahwa di Universitas Malahayati menggunakan sistem boarding, berarti saat ini sudah full 100% tatap muka ya Prof untuk perkuliahan? Ya, mulai tahun ini. Mulai tahun tahun akademik 2022 kita sudah menerapkan nanti full kuliah tatap muka. Sebelumnya pada tahun 2021 mulai dari semester genap kita mulai menerapkan sistem hybrid, separuh 50% tatap muka, sisanya masih daring. Tapi mulai tahun akademik 2022 ini kita akan menerapkan full tatap muka. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang masih dijaga gitu ya, Prof? Betul, betul. Dan kami juga menyediakan fasilitas vaksinasi untuk booster ataupun untuk yang belum lengkap nantinya, sehingga pada mahasiswa yang masuk sudah mereka wajib scan dari barcode Peduli Lindungi, kemudian kalau kurang lengkap maka kita lakukan vaksinasi di tempat nanti. Baik, nah ini tadi disebutkan juga Pak terkait dengan mahasiswa ini beragam ya dari 26 provinsi yang ada di Indonesia gitu. Iya, nah, bisa disebutkan berapa jumlah mahasiswa baru untuk tahun ini dan apakah semuanya juga sudah melakukan pelaksanaan perkuliahan? Iya, untuk tahun ini total mahasiswa baru sampai dengan akhir informasi terakhir minggu kemarin itu hampir 2.000 ya, tepatnya 1.986 mahasiswa baru yang terdaftar untuk program reguler dan KIP. Jadi ada dua program, yaitu beasiswa yang KIP dan reguler yang non beasiswa. Nah, totalnya 1.986 tadi. Dan kita harapkan karena mulai minggu depan ini mereka masuk asrama semuanya. Nah, nanti selama 4 hari kita berikan waktu karena kita berikan tahapan per prodi, per program studi untuk masuk asramanya untuk mahasiswa baru. Kalau mahasiswa lama sudah masuk. Untuk mahasiswa baru memang sengaja tahapannya kita pisahkan. Jadi agak lama ini proses masuknya. Dari awal September adalah untuk mahasiswa lama, kemudian nanti mulai minggu tanggal 19 ini untuk mahasiswa baru. Bertahap, kenapa? Untuk pengaturan supaya tetap protokol kesehatan, jadi tidak terjadi antrian atau kerumunan. Karena kalau di kami ini biasanya kalau kondisi normal, masuk asrama itu persis seperti orang pergi haji.
satu anak yang mau masuk asrama, kadang-kadang kalau mahasiswa baru yang nganter bisa satu bis. Kalau dia dari Tasikmalaya, dari Banten, dari Jambi, itu yang nganter tuh bisa satu minibus, itu bisa 15-20 orang keluarganya. Sekalian mungkin jalan-jalan ya. Sehingga kita atur. Sekarang agak panjang proses masuk asramanya. Otomatis memang pelaksanaan nanti perkuliahannya juga berbeda untuk mahasiswa lama dan mahasiswa baru. Karena memang pengaturan tadi sangat terkait erat dengan masuk asrama tadi. Nah, beginian gambaran kasarnya, teknisnya untuk nanti. Baik, Prof. Berarti kalau untuk total mahasiswa aktif untuk saat ini ada berapa banyak? Ada kurang lebih 6.000, kurang lebih 6.100. Saya kalau pastinya lupa ya. Kurang lebih 6.100 ya. Ya, cukup banyak juga ya, Prof. Ya. Mereka semua berarti dalam lingkup ruang area Universitas Malahayati itu ya, Prof? Enggak, 6.100 itu ada mahasiswa reguler dan ada mahasiswa non reguler dan profesi. Kalau profesi tidak diasramakan. Karena mereka kan profesi sudah banyak full bekerja di rata-rata di rumah sakit atau di lahan-lahan praktik. Mereka secara full. Kemudian yang non reguler ini misalnya mahasiswa pasca sarjana. Rata-rata mahasiswa pasca sarjana ini sudah keluarga dan sudah punya keluarga dan sudah bekerja. Jadi rata-rata mereka sudah punya tempat tinggal sendiri. Jadi yang kita wajibkan hanya yang reguler. Jadi kurang lebih yang reguler sekitar 3.500-an. Ya, cukup banyak juga tapi ya, Prof, ya 3.500 gitu di Iya, asrama gitu. seperti Rame perkampungan jadinya. sendiri, Iya, seperti betul. perkampungan sendiri yang hidup siang malam. Iya, betul betul. Nah, berarti selain apa namanya akademik juga diberikan ilmu-ilmu terkait dengan religi gitu, Prof? Pak. Iya betul. Oh, oh, oh. Untuk agama juga diberikan selama 6 semester. Kita punya program pembinaan agama Islam yang mereka diberikan 6 kompetensi. Jadi yang diberikan selama 6 semester, gitu ya. Sehingga mereka harus mendapatkan sertifikat itu, lulusan itu. Baik, baik. Terakhir nih, Pak, terkait dengan tanggapan Bapak dengan digitalisasi kampus itu seperti apa? Ya, dengan digitalisasi kami sangat menyambut baik, apalagi sekarang memang dengan transformasi pendidikan tinggi ini salah satunya adalah digitalisasi. Kita sudah menyosong baik. Kami sudah mulai terapkan yang pertama dari proses mekanisme pembelajaran. Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini mulai dari 2019 kita memang dipaksa yang awalnya memang setengah-setengah melaksanakan digitalisasi, tapi mulai 2019 itu dipaksa dengan situasi dan kondisi sehingga kita bisa melengkapi, sehingga proses pembelajaran terutama untuk aplikasinya kita memiliki learning management system yang sudah bisa terkoneksi secara nasional dengan aplikasi Kemendikbud, yaitu dengan SPADA, dan sudah bisa melaksanakan cukup baik. Kita pelaksananya full kemarin, memang bisa termasuk pelatihan kepada dosen-dosennya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita mulai juga melengkapi fasilitas terutama perpustakaan. Jadi perpustakaan kami memang kami mengundang kapan-kapan nanti dari Sevima bisa datang ke Tes Malahayati. Kita lihat perpustakaan di Malahayati yang menurut beberapa harian kita sudah didaulat sebagai perpustakaan terunik. Ada yang menyebutnya di Asia, ada yang menyebutnya di dunia bahkan. Kita masuk ke dalam 15 perpustakaan terunik, ada yang menyebutnya 6 terunik dan sebagainya. Tapi pada intinya kami bangun ini bukan untuk kepentingan keluar, tapi kita pentingan untuk para mahasiswa sendiri untuk memudahkan. Karena perpustakaan kami ini membuka akses, kalau untuk luring, untuk kunjungan fisik, maka kita membuka akses sampai jam 10 malam. Karena mahasiswa asrama kondisi normal. Nah, pada saat daring kita memperkuat dengan digitalisasi. Dengan library kita perkuat semua, kemudian sehingga sekarang perpustakaan kita bisa diakses baik secara luring maupun secara daring. Demikian juga dengan proses kalau dulu mahasiswa harus menyerahkan karya tulisnya, karya akhirnya skripsi atau tesisnya secara fisik, sekarang sudah tidak perlu lagi, mereka sudah bisa langsung upload, dan sekaligus sekarang kalau mahasiswa karena menjadi persyaratan
persyaratan mahasiswa untuk bisa sidang untuk maju, untuk wisuda itu wajib karya tulisnya sudah accepted atau terpublish di jurnal. Tapi ternyata kan dalam prakteknya sulit. Karena memang lulusan itu setiap periode bisa mencapai 800 sampai 1.000 orang mahasiswa. Sehingga kadang-kadang kemampuan daripada jurnal, kami hanya memiliki 26 jurnal internal. Jurnal keluar juga mungkin cukup padat ya, sehingga kadang-kadang banyak mahasiswa yang terkendala untuk sampai bisa accepted. Accepted pun juga butuh waktu yang lama. Sehingga kita membuka dengan e-print di perpustakaan, jadi e-print library dengan dukungan dari Google, sehingga pada saat dia sudah di e-print itu sudah sama saja sudah seperti terpublish di Google Scholar di mahasiswa sendiri, meskipun formal belum di jurnal, tapi sudah bisa diakui karena di Google Scholar juga kan terindeks. Sehingga ini sangat membantu bagi mahasiswa-mahasiswa yang terkendala, terhambat untuk masuk jurnal, mereka bisa juga dibantu didukung oleh perpustakaan kita untuk melalui e-print library dengan terindeks Google. Nah ini kira-kira fasilitas-fasilitas pendukung yang kita persiapkan dan sudah kita laksanakan sampai saat ini. Jadi cukup banyak ya Prof untuk digitalisasi kampus yang sudah dilakukan gitu ya. Terlebih tadi disebutkan juga perpustakaan terunik gitu ya di Asia. Itu mungkin bisa dielaborasi lagi Pak terkait dengan hal itu? Ya, karena di perpustakaan kami, karena kami buka perpustakaan itu sampai malam, tentunya akan kita membuat tempat-tempat yang nyaman di dalamnya. Sehingga kita di dalamnya membangun rumah adat, rumah-rumah seperti rumah adat seperti Taman Mini Indonesia Indah itu, tapi versi lebih mini lagi, cukup terisi 10 sampai 12 orang. Itu setiap ruangan, rumah-rumah adat itu dari 34 provinsi. Dulu masih 34 ya. Kita belum tambah lagi dengan provinsi yang baru ini. Jadi 34 provinsi, dan kita buat nyaman semua, di dalamnya sudah kita lengkapi dengan full AC dan LCD proyektor, sehingga mereka pada saat dia mau diskusi kelompok, diskusi kecil dengan teman-temannya sambil mempelajari masalah dan sebagainya juga bisa. Kemudian juga kita sediakan juga 2 versi model ruang bacanya. Tadi yang model dengan tertutup dengan model rumah-rumah adat di dalam perpustakaan. Karena perpustakaan kami cukup luas ya. Luasnya 7.600 meter persegi. Dan kemudian ada lagi ruang baca yang sifatnya terbuka. Terbuka dalam artian sekatnya tidak penuh. Jadi mungkin ada mahasiswa yang lebih nyaman dia duduk, tapi kursinya mungkin lebih nyaman lagi dengan model-model sofa apabila mereka harus mengerjakan cukup lama, bisa sampai sore atau mengerjakan tugas akhir dan sebagainya, juga kita sediakan cukup lama. Nah ini mungkin yang teruniknya karena di dalam gedung perpustakaan juga terdapat rumah-rumah mini, ruang-ruang baca dalam bentuk rumah yang dikelilingi sungai. Sungai ini saya katakan sungai terpanjang di Indonesia karena mengelilingi 34 provinsi. Dari Sabang sampai Papua, sungai mengelilingi. Tapi di dalam perpustakaan itu ada sungai kecil gitu ya kita buat. Kira-kira itu mungkin. Iya, berarti di dalam perpustakaannya pun ada sungai gitu ya, Prof, yang bisa Iya. menjadikan nyaman gitu para pengunjungnya gitu ya, Prof. Iya. Pak. Nah, Ada kalau untuk ikan-ikannya koleksi, juga. ya koleksi bukunya ada berapa banyak, Prof, dengan luas tanah hingga 7.000 gitu? Secara detail saya tidak, tapi prinsip buku akan selalu terpantau karena perpustakaan kami sudah terakreditasi baik sekali ya. Baik sekali. Jadi persediaan buku saya rasa sudah mencukupi untuk kebutuhan program studi dan dari luar juga. Baik. Baik, terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatannya berbincang dengan saya Figma, menarik sekali. Banyak hal-hal yang menarik yang kami baru ketahui dari Universitas Malahayati ini. Nah, Pak, untuk jabatan rektor sendiri ini baru saja dilantik atau seperti apa ya? Karena di website-nya itu tuh masih rektor yang lama sepertinya. Ya, enggak. Saya dari tahun 2019. Oh, 2019, iya benar. 2019 ya. Tapi saya buka tadi, coba di webnya itu masih sambutannya rektor yang lama. Oh gitu ya. Iya, belum diupdate mungkin. Belum diupdate ya. Iya. Oke, terima kasih ini masukannya nanti saya akan. Iya, terima kasih banyak Pak Ahmad Farid atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Erna. Sama-sama Pak. Saya tutup ya. Iya.